Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita contoh investasi yang resmi, aplikasi yang menarik dana dari masyarakat, investasi yang diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Namanya aplikasinya adalah Ajaib. Ajaib ini bukan cuma satu aplikasi saja, banyak sekali aplikasi yang merupakan broker dari perusahaan-perusahaan yang sudah go public di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Indonesia. Ini salah satunya adalah aplikasi Ajaib, bisa di-download di Play Store. Ini contoh broker atau perusahaan aplikasi yang menarik dana dari masyarakat melalui menjual saham dari perusahaan-perusahaan go public. Kita contoh lihat ini. Ini Ajaib ini sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Itu perusahaan yang mengawasi dari pemerintah, ini OJK yang mengawasi perusahaan-perusahaan yang menarik dana dari masyarakat. Dan termasuk aplikasi ini adalah aplikasi yang menarik dana dari masyarakat. Jadi Ajaib ini mengumpulkan semua perusahaan yang mengambil dana dari masyarakat, yang membuka saham reksadana. Jadi marketnya itu banyak ya, dia menjual reksadana, saham, obligasi, gold, cryptocurrency, US stock. Dan ini kita lihat ada beberapa perusahaan di sini, ada Friend, ada BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia, Telkom, BBCA, BRI, dan Antam, dan masih banyak perusahaan di sini. Ini perusahaan yang go public, yang dijual sahamnya di tengah masyarakat. Nah, salah satu ini Antam kita lihat. Jadi Antam itu per lembar sahamnya itu 2.120 per lembar saham. Perusahaan Antam adalah perusahaan BUMN dari pemerintah yang dibuka sahamnya, dijual di tengah masyarakat. Yang ini Aneka Tambang, ini perusahaan yang mengelola tambang nikel, tambang emas, dan beberapa tambang di Indonesia, di Pemala, di Morowali, dan di beberapa daerah. Ini dijual per lembar sahamnya 2.120. Kalau mau beli langsung diklik beli. Dan masih banyak saham terkait yang bisa kita beli di sini di aplikasi ini. Ini nyata, ini investasi yang real, resmi dari pemerintah yang diawasi oleh OJK. Dan itu untuk mendapatkan keuntungannya di sini harus bermain lama juga, tidak semudah itu besok kita dapat hasilnya. Harus betul-betul bermain saham, melihat kondisi sahamnya, perusahaannya bagaimana, apakah sahamnya naik atau turun. Itu panjang pembahasannya. Makanya di sini ada berita-berita terkait dengan ekonomi, sosial ekonomi di negara kita. Kayak misalnya ini Presiden Prabowo tidak usah takut saham naik atau turun. Itu kan bahan untuk kita berinvestasikan dana kita di perusahaan-perusahaan yang sudah teruji kapabilitasnya. Ada energi, informasinya jelas. Portofolionya juga ada, ini riwayat dari perusahaan-perusahaan apa saja yang mereka, posisi sahamnya bagaimana. Di sini sudah lengkap semua. Jadi kalau kita mau berinvestasi, ya memang harus belajarlah bagaimana cara berinvestasi yang benar dengan transparansi. Ya, kalau kita ingin menginvestasikan dana kita, ya tahu dulu apa usahanya, berapa keuntungannya, berapa alur kasnya, bagaimana untung ruginya setiap bulan berapa, keuntungannya berapa. Jadi sebelum investasi harus pelajari dulu semuanya, legalitas usahanya bagaimana dari pemerintah, apa ada usahanya, ada resmi dari pemerintah, terdaftar di Kemenkumham, dan masih banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau orang ingin investasi di sebuah perusahaan. Makanya perlu itu diberikan edukasi kepada semua masyarakat agar masyarakat tidak mudah dijerat oleh sindikat-sindikat investasi bodong. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 80, dari tahun 80 sampai sekarang ini masih begitu kondisinya.
Ya, masih begitu kondisinya. Sama cara kerjanya tapi hanya berganti pakaian. Misalnya Kospin dulu kan begitu juga, koperasi simpan pinjam. Jadi bajunya dulu koperasi simpan pinjam. Orang simpan dananya di Kospin, kemudian dikasih bunga sampai 25% sampai 50%. Akhirnya masyarakat tergiur dengan keuntungan yang sangat besar, dan itu perusahaan-perusahaan bonafit saja tidak sampai segitu keuntungannya, sampai 25%. Itu keuntungan hanya biasa kadang 0, berapa persen bisa diberikan. Ini seperti ini, di sini ada semua. Seperti Bank Syariah Indonesia ini ada semua di sini, data-datanya berapa persen yang harus diberikan, pembagian dividennya gimana. Jadi jangan mudah tergiur dengan ajakan-ajakan keuntungan yang besar, akhirnya terjerat. Harus banyak belajar dulu. Al ilmu qabla qauli wal amal, berilmu sebelum beramal. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya sebelum beramal. Ya, demikian mungkin sedikit edukasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk bagi kita semua. Barakallahu fikum.